Di tengah hiruk-pikuk Surabaya, terdapat ruang yang menjaga denyut tradisi tetap hidup. Tempat di mana setiap motif batik, setiap lekuk ukiran, dan juga setiap sentuhan dari tangan pengrajin menjadi perjalanan panjang dari sebuah budaya Nusantara. Disinilah aroma kayu, harmoni karya buatan anak bangsa, serta perpaduan warna yang indah membuat kita sadar bahwa budaya bukan hanya sekedar peninggalan, melainkan harta yang berharga yang mencerminkan jiwa dan juga napas yang harus terus dihidupkan oleh generasi penerus bangsa. Kami mahasiswa kelompok 3 PDB 39 Universitas Airlangga hadir dalam kegiatan Proud Study di Mirota Batik and Handicraft Surabaya sebagai pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, Pancasila dan Bahasa Indonesia. Dengan tema kearifan lokal, kami menelusuri nilai-nilai luhur yang terkandung di balik karya dan tradisi, belajar bagaimana budaya mampu bertahan, menyesuaikan diri, dan terus memberi makna di tengah arus modernitas. Kegiatan ini bukan hanya sebuah kunjungan, melainkan merupakan perjalanan untuk mengenali jati diri bangsa kita, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana sebuah warisan budaya menjadi inspirasi masa kini. Dan selain itu, kegiatan ini juga dapat untuk menambah rasa cinta kita terhadap budaya-budaya di Indonesia. Halo. Ya, halo. Sebelumnya boleh nggak perkenalkan nama dulu nih untuk kakak-kakaknya? Nama saya Nasim. Nama saya Adi. Nama saya Kali. Wah, kalau boleh tahu asalnya dari mana nih? Dari negara mana nih? Saya dari Kuala Lumpur, Bandar. Selangor, Malaysia. Sama juga Selangor, Malaysia. Oh my god, dari Malaysia ya? Wah, Jauh ke Surabaya. jauh-jauh ke Surabaya ke Indonesia ya. Untuk alasannya nih, kenapa memilih Mirota sebagai tempat berbelanja? Oh, Mirota. Ya. Rekomendasi dari supir kami. Supir kami bagi Iya. rekomendasi. Oh, bagi rekomendasi. Dan kami nak beli batik. Beli batik. Barangnya juga banyak. Oh, barangnya juga banyak. First impression berkunjung ke Mirota. Apa nih, melihat budaya-budaya Indonesia gimana? Sebenarnya kami datang ke sini untuk itu libur. Ya, pergi ke tempat sewa Bromo sama Kawaizan. Wow. Jadi trans doang ya di Surabaya. Ya. Desainnya tak ada barang-barang macam ni. Ya. Di Mirota aja ada. Di Mirota ada. So kami belilah kitchen-kitchen yang ada Oke, Bromo. Nah, menurut kakaknya produk Indonesia bagus tidak? Ya, bagus. Sebelumnya, ini ibunya namanya siapa dan dari mana? Tisa dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Di sini, menurut ibunya ini bagaimana generasi muda ini bisa melestarikan dan juga menjaga batik dan juga kerajinan lokal di era modern seperti sekarang ini. Menurut saya mereka harus tahu prosesnya ya dari awal ya. Jadi dari cara membatik, terus prosesnya untuk bisa jadi baju atau untuk jadi tas, mereka harus tahu. Jadi biar mereka bisa melestarikan lagi dan kemudian dipakai juga sih ya, menurut saya. Lalu menurut ibunya ini seberapa penting kita sebagai warga negara ini menjaga dan juga melestarikan batik dan juga kerajinan lokal? Penting sekali. Penting sekali ya. Ya. Permisi, perkenalkan nama saya Sania Mai Rizky, berasal dari Universitas Airlangga, akan melakukan wawancara dengan kakak. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana kesan kakak tentang Mirota, tentang tempat ini? Salah satu ialah tarikan pelancong untuk datang dengan tempat-tempat menarik seperti Kawah Ijen lagi, Tumpak Suru, Bromo.
Oke, kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah kakak pernah melakukan kelas membatik di Mirota? Belum pernah. Belum pernah. Baik, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, sebelumnya kakak berasal dari mana? Malaysia. Malaysia. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apakah dengan kakak datang ke tempat Mirota ini kakak mendapatkan pengetahuan baru tentang kearifan lokal yang ada di Indonesia? Betul. Ya. Iya. Banyaklah benda yang kita boleh jumpa kat sini. Salah satunya batik, craft tangan, and then more pada traditional punya Indonesian punya artwork. Itulah. Baik, terima kasih kakak telah meluangkan waktu untuk wawancara kami. Terima kasih. Permisi ya kak, kita izin wawancara. Sebelumnya kakak atas nama siapa? Kakak Nilam. Oh, Ya, kakak saya Nilam. Nilam. Kita izin nanya beberapa pertanyaan ya kak. Ya. Yang pertama nih, sejak tahun berapa Pusat Batik Mirota ini berdiri? Terus apa sih tujuan pendiriannya? Mirota berdiri di tahun 1980. Ya, untuk adanya Mirota ini awalnya itu kita bukan ada fokus di batik ya. Mirota singkatan dari minuman makanan tar. Ya, minuman makanan tar. Jadi sebelumnya tuh batiknya tuh belum seberapa gede seperti Berarti ini. fokusnya Iya. lebih ke makanan ya? Jadi dulu fokusnya memang ya namanya juga kan masih usaha ya. Iya, Terus betul. akhirnya lambat laun ada inovasi, akhirnya kita jalan ke batik. Lalu berikutnya, produk apa aja yang di Mirota yang jadi ciri khas dan mencerminkan kearifan lokal di daerah Surabaya atau Jawa Timur gitu? Ada? Ini batiknya batik dari kain, lebih ke khas kain. Sama aksesoris yang ada tulisan logo I Love Surabaya. Terus selanjutnya, bagaimana pihak Mirota menjaga agar nilai-nilai budaya lokal tetap terpelihara di tengah perkembangan modern dan digitalisasi? Ya, kita harus ngikutin perkembangan itu juga melalui online. Kita juga jualan secara Shopee, Tokopedia, TikTok, platform Lainnya juga. Iya, betul. Terus yang selanjutnya, apa harapan pihak Mirota atau kakak sendiri terhadap pelestarian kearifan lokal melalui usaha batik dan kerajin tangan di masa depan? Harapannya harapan. semoga di dunia semakin seperti ini ya. Semuanya zamannya internasional sekali, sosmed jalan. Kita harus jangan sampai kita ikut tertinggal dalam proses seperti ini. Kita harus ngikutin terus. Makanya kita harus ngikutin zamannya ini. Perjalanan kami di Mirota Batik and Handicraft Surabaya telah membawa kami lebih dekat dengan makna kearifan lokal. Setiap motif batik yang kami amati dan setiap ukiran yang kami sentuh mengajarkan bahwa budaya adalah cerita yang hidup, cerita yang butuh perhatian, pemahaman, dan cinta yang untuk terus berjalan. Sebagai bagian mahasiswa dari kelompok 3 PDB 39 Universitas Airlangga, pengalaman ini membuka mata dan hati kami bahwa menjaga tradisi bukan hanya sekedar menatap masa lalu, tetapi juga menyambut masa depan dengan kebangsaan dan tanggung jawab. Kita belajar bahwa karya adalah cerminan nilai, kreativitas, dan semangat leluhur. Dan kita sebagai generasi penerus harus melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa. Dari pengalaman yang berharga ini, kami tidak hanya pulang hanya dengan catatan, melainkan sebuah inspirasi dan rasa bangga menjadi bagian dari budaya dan sejarah panjang bangsa Indonesia.